Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min dhulmatil adabi binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lilawil basairi la yaumil ma'ad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi tentang hudud, di mana materi yang akan kita sampaikan ini merupakan materi yang terakhir dari pembagian hudud. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian dari hudud, yaitu menyamun, merampok, dan perompak. Jadi ketiga istilah ini merupakan sama sebenarnya, hanya saja yang membedakan adalah tempatnya. Jadi perbedaannya hanya pada tempat. Kalau penyamun dan perampok itu berada di darat, sedangkan merompak itu ada di laut. Dalam pembahasan fikih, penyamun, perompak maupun perampok merupakan bahasan dari hudud, di mana istilahnya dinamakan qat'ut thariq atau memutus jalan. Adapun pembahasan terkait dengan qat'ut thariq atau perompak atau penyamun atau perampok ini biasa disandingkan dengan pembahasan terkait dengan bughot, karena adanya kesamaan antara jarimah bughot dengan qat'ut thariq. Hanya saja ada perbedaan sedikit. Kalau yang dinamakan qat'ut thariq atau perampok itu adalah mereka yang merampas harta orang lain dengan tanpa alasan, sedangkan bughot itu mereka yang merampas harta di mana mereka itu mempunyai suatu alasan yang sebenarnya dapat dibenarkan juga. Adapun menurut mazhab Hanafiyah, qat'ut thariq merupakan nama lain dari pencurian yang tingkatnya besar atau dinamakan sariqatul kubra. Dinamakan sariqatul kubra karena perbuatan merampas harta itu dilakukan secara samar dari orang yang memiliki harta tersebut. Jadi kenapa qat'ut thariq itu bisa disamakan atau dinamakan sariqatul kubra, karena di situ dia ada unsur mengambil harta secara samar, dan dinamakan kubra karena menyebabkan kemudaratan bagi pemilik harta atau kerugian bagi pemilik harta dan keamanan masyarakat umum. Itu qat'ut thariq, dinamakan sariqah kubra. Adapun unsur-unsur atau rukun perampok itu diantaranya adalah adanya penyerangan ataupun penghadangan di jalan. Jadi ada orang yang keluar dengan tujuan untuk mengambil harta atau yang lain dengan cara memutus jalan dari orang yang lewat tadi. Jadi melakukan penghadangan di jalan. Baik nantinya itu penghadangan dilakukannya secara berkelompok atau secara individu atau sendirian saja, itu tetap nanti dikatakan sebagai perampok. Kemudian baik menggunakan senjata tajam atau yang lain, misalkan batu atau kayu dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung dalam perbuatan merampok. Jadi segala usaha yang dilakukan sehingga orang yang lewat itu tidak dapat menghindar darinya, itu namanya perampok nanti. Adapun unsur dari mulai orang yang merampok, kemudian orang yang dirampok, dan harta atau barang yang dirampas itu ada syarat tersendiri. Misalkan orang yang merampok, jadi orang yang merampok itu disyaratkan sudah balik dan dia juga berakal,
Adapun dia itu laki-laki atau perempuan itu tidak menjadi masalah menurut jumhur ulama. Jadi biarpun itu nanti orang yang merampok itu perempuan, tetap ada hadnya nanti. Kemudian orang yang dirampok itu syaratnya orang Islam atau kafir dhimmi. Kemudian syarat yang lain bagi orang yang dirampok itu memiliki kekuasaan yang dibenarkan. Sedangkan barang yang dirampas itu merupakan berupa benda, harta yang dapat ditaksir, di mana dia sudah mencapai nisab dari pencurian. Dan di sisi lain tidak ada hak orang lain untuk mengambil harta yang dibawa oleh orang yang dirampok tadi. Itu merupakan syarat bagi orang yang merampok, kemudian barang yang dirampok dan orang yang dirampok. Adapun hukum merampok, menyamun atau merompak itu lebih besar dosanya dari pencurian, karena tadi ada unsur kekerasan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, keamanan di masyarakat umum. Adapun pembuktian bagi perampok, perompak, dan penyamun itu ada dua. Yang pertama melalui ikrar atau pengakuan dari orang yang merampok, atau yang kedua yaitu syahadah atau bayinah, adanya pembuktian. Setelah semuanya terpenuhi, maka ada hukuman bagi perampok maupun perompak dan penyamun. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu ada di situ merupakan surat yang kelima, Al-Maidah ayat 33, di mana ayat tersebut menjadi dasar bagi perampok terkait dengan hukumannya. Jadi inti dari surat Al-Maidah ayat 33 itu bahwa balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, kemudian membuat kerusakan di bumi, yaitu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara menyilang, itu menjadi perbedaan pendapat antar ulama terkait dengan hukuman bagi perampok. Apakah hukuman mulai dari membunuh orang perampok tadi, atau menyalib, atau memotong tangan dan kaki secara menyilang itu merupakan pilihan atau dilakukan secara tertib sesuai dengan tingkat jinayatnya atau perbuatan yang dilakukan oleh perampok. Namun dari perbedaan itu, menurut jumhur ulama, bahwa hukuman bagi perampok merupakan murattabah atau yang diurut-urutkan sesuai tingkat kejahatannya tadi. Jika ada perampok yang merampok kemudian membunuh, hadnya maka dihukum mati dan disalib. Adapun terkait dengan penyaliban ini, apakah disalib itu setelah dia dibunuh atau pada saat masih hidup, itu juga menjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa orang yang disalib itu ketika dia sudah dihukum mati. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum salib itu dilakukan dia waktu masih hidup. Itu juga menjadi perbedaan ulama. Kemudian waktu disalibnya itu dilakukan selama 3 hari di muka umum. Kemudian jika perampok itu tidak sempat merampas tapi hanya membunuh, maka hukumannya hukuman mati, dihukum mati. Tapi ini berbeda dengan adapun pembuktian bagi perampok,
perompak dan penyamun itu ada dua. Yang pertama melalui ikrar atau pengakuan dari orang yang merampok, atau yang kedua yaitu syahadah atau bayinah, adanya pembuktian. Setelah semuanya terpenuhi, maka ada hukuman bagi perampok maupun perompak dan penyamun. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu ada di situ merupakan surat yang kelima, Al-Maidah ayat 33, di mana ayat tersebut menjadi dasar bagi perampok terkait dengan hukumannya. Jadi inti dari surat Al-Maidah ayat 33 itu bahwa balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, kemudian membuat kerusakan di bumi, yaitu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara menyilang, itu menjadi perbedaan pendapat antar ulama terkait dengan hukuman bagi perampok. Apakah hukuman mulai dari membunuh orang perampok tadi, atau menyalib, atau memotong tangan dan kaki secara menyilang itu merupakan pilihan atau dilakukan secara tertib sesuai dengan tingkat jinayatnya atau perbuatan yang dilakukan oleh perampok. Namun dari perbedaan itu, menurut jumhur ulama, bahwa hukuman bagi perampok merupakan murattabah atau yang diurut-urutkan sesuai tingkat kejahatannya tadi. Jika ada perampok yang merampok kemudian membunuh, hadnya maka dihukum mati dan disalib. Adapun terkait dengan penyaliban ini, apakah disalib itu setelah dia dibunuh atau pada saat masih hidup, itu juga menjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa orang yang disalib itu ketika dia sudah dihukum mati. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum salib itu dilakukan dia waktu masih hidup. Itu juga menjadi perbedaan ulama. Kemudian waktu disalibnya itu dilakukan selama 3 hari di muka umum. Kemudian jika perampok itu tidak sempat merampas tapi hanya membunuh, maka hukumannya hukuman mati, dihukum mati. Tapi ini berbeda dengan qisas.